Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Mengelola Emosi Negatif untuk Hari yang Berat, bersumber dari buku yang berjudul Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Orang Lain. Halo teman-teman Gen Z, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi sebuah tema mengelola emosi negatif untuk hari yang berat. Di hari yang berat, penting bagi kita untuk memahami dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Mari kita jelajahi strategi mengelola emosi negatif agar bisa menghadapi tantangan dengan lebih baik. Ada kutipan di buku ini, orang sabar bukannya mereka tidak bisa marah, melainkan dalam dirinya punya kekuatan untuk mengendalikan amarahnya. Maksudnya ialah Tuhan telah mengaruniakan manusia sebuah emosi. Karenanya kita bisa merasakan marah, senang, kecewa, sedih, juga bahagia. Tanpa emosi, hidup ini barangkali akan datar, tidak ada ekspresi. Untuk itu, bentuk mensyukuri karunia-Nya yang istimewa ini, tugas kita sebagai manusia adalah mengelola, merawat, dan mengendalikannya. Harapannya adalah emosi tersebut tidak hilang kendali, sehingga keluar tanpa melukai orang lain. Sabar bisa saja menyakitkan dan juga berat dilakukan, namun hanya dengan kesabaran kita bisa mengurangi kadar kesakitan tersebut. Saat membuka mata di pagi hari, setiap dari kita pastinya selalu berharap bahwa akan diawali dengan hal yang menyenangkan, menggembirakan. Bila mood sudah berantakan pada pagi hari, ada kemungkinan satu hari itu akan menjadi lebih berat ke depannya. Namun kita tak berdaya saat pemicu tersebut datang. Hal itu di luar kendali dari diri kita. Ada banyak hal yang dapat membuat hari menjadi berat. Misalnya menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan atau menemui kebetulan yang menyakitkan. Saat menghadapi hari yang berat, mungkin kita akan merasa sedih, kecewa, ataupun marah. Sebenarnya itu reaksi yang wajar saja terjadi, hanya saja bila emosi tidak terkendali, bisa mengakibatkan kerugian. Karena itulah mengelola emosi itu sangat penting. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah hindari situasi munculnya emosi negatif. Supaya tidak terjebak pada situasi yang menyebalkan, kita bisa menghindarinya atau melakukan upaya pencegahan. Misalnya, di pagi hari saat seringnya emosi karena jalanan pasti macet, maka cegahlah dengan berangkat lebih awal agar tak terlibat kemacetan. Lalu yang kedua, berpikir dan bersikap positif. Meskipun hal ini tidaklah mudah, tetapi cobalah untuk mengendalikan pikiran dan juga sikap kita. Jika hal buruk terjadi, berpikirlah bahwa hal itu bukan suatu kesialan, tetapi cara semesta menuntun kita untuk memanfaatkan energi kita dengan aktivitas yang lain. Yang ketiga yaitu memanjakan diri. Usir emosi negatif itu dengan memanjakan diri. Saat tubuh nyaman, maka akan punya energi untuk mengendalikan emosi yang negatif itu tadi. Yang keempat, tidak ada salahnya curhat. Berbagi keluh kesah kepada orang yang tepat sangat dibutuhkan. Saat sedang kesal, kita butuh seorang pendengar yang baik. Dengan begitu, emosi negatif pun mudah ditaklukkan. Selanjutnya, dengan mendengar musik yang menularkan vibes kebahagiaan, serta bernyanyilah juga dengan riang gembira. Lalu aktivitas selanjutnya yang dapat dilakukan ialah melakukan olahraga. Berbicara dengan diri sendiri juga bisa, mencium aromaterapi, dan yang terakhir untuk pribadi diri saya sendiri sering melakukannya yaitu trik masuk kuping kanan, buang kuping kiri. Seiring kita merangkai akhir dari diskusi hari ini, aku ingin menyampaikan kata atau quotes dari Bruce Lee, yaitu emosi yang cepat akan menjadikanmu orang yang bodoh dengan sangat cepat. Terlepas dari seberapa beratnya hari ini, kontradiksi bahwa kemampuan kita untuk mengelola emosi negatif akan menjadi kunci dalam menjalani hari-hari yang penuh rintangan. Dengan kesadaran diri, regulasi emosi, dan dukungan dari orang-orang terdekat, kita dapat mengubah hari yang sulit menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi, mari kita terus berjuang dan bertahan karena setiap langkah kecil dalam mengelola emosi negatif membawa kita lebih dekat menuju keseimbangan dan juga kebahagiaan.
Sampai jumpa di lain waktu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.